warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak. Ingat moto kita SDPD 1, kita mau, kita bisa, fokus, sukses. Ya, kembali bertemu dengan Bapak Rendra dan kita akan mencoba belajar bersama. Silakan disimak dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Ayo kita lanjutkan pelajaran kita tentang PKLH, pembangunan ramah lingkungan dengan KD 3.4 menjelaskan fungsi fasilitas umum dan sosial, dampak pembangunan dan dampak positif dan negatif. Pembangunan merupakan upaya sadar untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam guna meningkatkan mutu kehidupan manusia. Ramah lingkungan adalah segala sesuatu yang tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, baik itu tindakan, keputusan, inovasi, program, dan semua hal yang menyangkut lingkungan, sehingga bumi dan alam sekitar kita tetap terjaga, tetap bersih, sehat, nyaman, dan layak untuk dihuni. Jadi, pembangunan ramah lingkungan adalah upaya mengelola sumber daya alam dengan tidak merusak lingkungan, sehingga tercipta keselarasan lingkungan yang tetap bersih, sehat, nyaman, dan layak untuk dihuni. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan terus-menerus bertambah setiap tahunnya, dan limbah pembuangan dari aktivitas konstruksi atau pembangunan yang terus menumpuk. Nah, pembuangan limbah inilah yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sini ada beberapa penghargaan yang diberikan pemerintah kepada pelestari lingkungan. Yang pertama ada Kalpataru, adalah penghargaan di bidang lingkungan hidup yang diberikan kepada individu atau kelompok yang berjasa dalam usaha pelestarian lingkungan hidup. Hadiahnya berupa Kalpataru. Kemudian Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan kepada sekolah-sekolah SD, SMP, dan SMA yang dinilai berhasil mendidik siswa menjadi individu yang cinta dan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Seperti sekolah kita nih ya. Yang berikutnya Adipura, merupakan penghargaan untuk kota Indonesia yang berhasil dalam kebersihan dan pengelolaan lingkungan. Nah, ada beberapa macam Adipura, ada Adipura Kencana, ada Adipura Paripurna, ada Adipura Buana. Nah, di sini kita akan coba dijelaskan tentang Adipura Kencana, ya. Yaitu penghargaan Adipura Kencana merupakan penghargaan yang secara khusus diberikan kepada kabupaten atau kota yang dinilai telah memenuhi syarat dalam mengelola kebersihan dan lingkungan secara berkelanjutan, serta sebelumnya telah menerima penghargaan Adipura minimal 3 kali secara berturut-turut. Ya, tidak boleh lepas. Berikutnya Adipura Paripurna adalah penghargaan tertinggi terhadap kota atau ibu kota yang mampu memberikan kinerja terbaik di atas 2 kategori Adipura, yaitu Adipura Kirana dan Adipura Buana. Anugerah ini pun hanya bisa diberikan kepada kota atau kabupaten yang mampu melakukan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Dan alhamdulillah Balikpapan sudah pernah semuanya ini, bahkan paripurna juga sudah didapat. Nah, berbagai penghargaan dan predikat yang diraih kota Balikpapan seperti kota minyak, kota jasa, kota terbersih se-Asia Tenggara, dan kota Adipura Paripurna membuat Kementerian ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral, menetapkan Balikpapan sebagai area pusat logistik berikat khusus untuk komoditas migas, minyak bumi, dan gas. Oleh karena itu, Balikpapan dituntut untuk menyediakan berbagai fasilitas yang ramah lingkungan. Nah, di sini ada beberapa fasilitas umum atau FASUM dan beberapa fasilitas sosial atau FASOS. Fasilitas umum atau FASUM adalah sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, dan dalam penggunaannya masyarakat tidak dikenai biaya bayaran. Contoh FASUM: jalan raya, tempat sampah, lampu jalan, trotoar, tempat ibadah, rumah sakit, tempat pendidikan, pasar, dan lain-lain.
Fasilitas sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk kegiatan sosial. Contoh fasilitas sosial atau fasilitas seperti puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, tempat bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam, dan lain-lain. Fasilitas umum dan fasilitas sosial adalah milik bersama yang harus dijaga dan dirawat dengan baik agar bisa selalu dimanfaatkan secara maksimal untuk jangka panjang. Warga masyarakat dapat saling bahu-membahu untuk membangun dan atau memperbaiki fasum dan fasos sendiri jika memang sangat diperlukan tanpa bergantung kepada pemerintah. Tanpa adanya fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Fasilitas umum maupun fasilitas sosial buatan pemerintah yang dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan merugikan masyarakat secara umum. Ya, kalau ada yang coret-coret atau dirusak, nah itu masyarakat semua yang merasakan akibatnya. Fasum dan fasos yang disediakan oleh pemerintah dibiayai oleh dana yang sebagian besar didapat dari pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi dikumpulkan oleh pemerintah dari masyarakat, sehingga fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan milik dan harus dijaga oleh masyarakat umum. Nah, ini ada beberapa peraturan tentang fasum dan fasos. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Ini undang-undang ya. Kemudian turunan di bawahnya ada PP, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Kemudian yang ketiga di bawahnya lagi yaitu Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 tentang pedoman penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan pemukiman di daerah. Nah, untuk di daerah sendiri namanya Perda atau Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas pada kawasan perumahan. Nah, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang ini mensyaratkan adanya RTH atau ruang terbuka hijau dengan pengaturan 30% untuk RTH dan 70% untuk bangunan. Nah, di dalam RTH sendiri itu ada dua macam. Ada RTH publik, ini 20%, dan RTH privat 10%. Ini ada beberapa contoh fasum dan fasos yang ada di Kota Balikpapan. Misalnya ya, sebenarnya banyak sekali, tapi Pak Rendra ambil ada 8 saja contohnya. Satu, Bandara Sepinggan Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Ya, fasilitas umum jenisnya, kegunaannya tempat keberangkatan dan kedatangan penumpang pesawat terbang ini di Jalan Marsma R. Iswahyudi, Sepinggan, Balikpapan Selatan. Kemudian ada Pelabuhan Semayang. Ini Fasum, tempat keberangkatan kedatangan penumpang kapal laut. Ini Jalan Yosudarso nomor 30 Parapatan, Balikpapan Selatan. Ada Terminal Batu Ampar. Ini juga masuk Fasum, tempat keberangkatan dan kedatangan penumpang bus. Ini ada di Jalan Patimura Batu Ampar, Balikpapan Utara. Ada Lapangan Merdeka. Ini juga Fasum dan juga Fasos, tempat kegiatan upacara, olahraga, dan sosial masyarakat. Ini di Jalan Minyak, Balikpapan Selatan. Kemudian Gedung Dom, ya. Ini Fasum dan Fasos, tempat kegiatan acara olahraga, seni budaya, dan sosial masyarakat. Tempatnya di mana? Di Jalan Ruhi Rahayu, nomor 1 Sepinggan, Balikpapan Selatan. Berikutnya Pasar Kebun Sayur. Ini juga masuk fasilitas sosial, tempat masyarakat berjualan dan berbelanja. Ini di Lejen Suprapto Margasari, Balikpapan Selatan. Kemudian ada Taman Agrowisata, ini juga termasuk fasos, tempat wisata masyarakat di Jalan Soekarno-Hatta Kilo 23. Kemudian ada Panti Asuhan Nurul Iman, ini fasilitas sosial, tempat penampungan dan pendidikan anak yang kurang mampu. Ini di Jalan Indra Kila nomor 76, Gunung Samarinda, Balikpapan Utara. Jadi suatu tempat bisa untuk fasilitas umum saja, bisa untuk fasos saja kayak ini,
panti asuhan, dan juga bisa juga fasilitas umum juga sekaligus juga fasilitas sosial. Demikian anak-anak, semoga bisa dipahami. Alhamdulillah, hari ini pembelajaran sudah selesai. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.